Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta ilmu biologi, khususnya kelas 10, mari kita belajar biologi bab 1, ruang lingkup biologi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian biologi. 2. Siswa dapat menyebutkan ciri sains. 3. Siswa dapat menyebutkan cabang-cabang biologi. 4. Siswa dapat menjelaskan manfaat belajar biologi. 5. Siswa dapat menyebutkan tingkatan organisasi kehidupan. 6. Siswa dapat menyebutkan langkah metode ilmiah. Bab 1 ruang lingkup biologi yang dipelajari yang pertama adalah tentang pengertian biologi, yang kedua ciri sains, yang ketiga cabang biologi, yang keempat manfaat belajar biologi, yang kelima tingkatan organisasi kehidupan, dan yang keenam adalah metode ilmiah. Apa yang dimaksud dengan biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Sedangkan biologi sendiri itu berasal dari kata bios yang artinya kehidupan, sedangkan logos itu artinya ilmu. Kemudian ciri sains. Ciri sains yang pertama adalah konkret. Konkret itu maksudnya objeknya adalah nyata. 2. Logis. Logis itu masuk akal dan dapat diterima oleh nalar manusia. 3. Objektif. Apa adanya tanpa ada rekayasa. Kemudian universal, maksudnya adalah hasil berlaku secara umum dalam melakukan suatu percobaan atau penelitian dan berlaku untuk seluruh dunia. Sistematis, maksudnya penelitian dilakukan secara urut dan rinci. Kemudian empiris, maksudnya dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian untuk cabang-cabang biologi terdiri dari banyak cabang, ada zoologi, kemudian botani, mikologi, mikrobiologi, virologi, entomologi, genetika, evolusi, sitologi, histologi, kemudian taksonomi, morfologi, anatomi, fisiologi, embriologi, dan paleontologi. Apa yang dimaksud dengan zoologi? Zoologi itu ilmu yang mempelajari tentang hewan atau dunia hewan. Kemudian apa yang dimaksud dengan botani? Ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan atau dunia tumbuhan. Kemudian apa yang dimaksud dengan mikologi? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang jamur dan seluk-beluknya dan seterusnya. Kemudian manfaat dari belajar biologi yang pertama adalah lebih mengenal diri sendiri dan sekitar kita, bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup serta lebih bijak terhadap lingkungan. Maksudnya dapat memanfaatkan kekayaan alam secara bijak. Tingkatan organisasi kehidupan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang terendah dimulai dari molekul. Yang dimaksud dengan molekul adalah kumpulan dua atau lebih atom atau unsur yang berbeda yang membentuk sifat dari suatu zat. Kemudian kumpulan molekul akan membentuk sel. Sel itu unit terkecil dari kehidupan. Kemudian kumpulan dari sel akan membentuk jaringan, kumpulan jaringan membentuk organ, kumpulan organ membentuk sistem organ, dan kumpulan sistem organ akan membentuk organisme atau individu. Kemudian kumpulan organisme atau individu membentuk suatu populasi, kumpulan populasi membentuk komunitas, kumpulan komunitas membentuk suatu ekosistem, dan kumpulan dari ekosistem membentuk suatu bioma. Kemudian kumpulan dari bioma adalah akan membentuk suatu lapisan kehidupan yang disebut dengan biosfer. Kemudian metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah langkah-langkah dalam melaksanakan suatu penelitian. Ada 5 langkah, kalau disingkat namanya MOHE. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua observasi, yang ketiga hipotesis, yang keempat eksperimen, dan yang kelima adalah kesimpulan. Para pecinta ilmu biologi khususnya kelas 10, demikian tadi kita telah belajar bab 1 tentang ruang lingkup biologi. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran biologi berikutnya. Tetap semangat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.